kan di Bank 46 ya. Iya. Bank 46 itu kan ada di kampus-kampus karena ketidaktahuan. Nah, itu akhirnya saya minta saya nurut sama kakak ipar saya, kebetulan kan suami kakak saya itu di Solo gitu. Terus Mas besok saya ikut main Solo gitu. Lah ngopo? Nang wae rasa cerita. Aku pamit ibu cari pekerjaan. Jadi saya pamit ibu itu cari pekerjaan dan itu pun nggak disangoni saya. Niatnya mencari pekerjaan gitu. Saya punya cincin waktu itu Bu. Cincinnya itu sekitar enggak 2-3 gram. Dari ibu itu atau enggak nabung sendiri? dari nabung Dari nabung iya nabung sendiri itu karena memang saya senang nabung dulu itu uang 100 perak terus saya di SD itu saya juga suka jualan ke pasar tuh Bu. Iya. Kalau ke pasar ke sekolah Nah membawa jajanan gitu itu sampai saya bisa beli sepeda sendiri waktu di SD itu jadi dari laba kemudian dia kadang pokoknya dari itu kan saya lama jualan itu jadi ke sekolah itu sambil bawa makanan nanti yang beli teman-teman gitu. Sekolah samping kelas jadi saya nggak malu itu sampai kelas 6 saya masih jualan itu apa itu makanan ringan snack seperti ini iya snack kayak gitu snack ini kalau misalnya dibalikan dengan anak-anak sekarang belum tentu mau ya dengan kondisi saat itu ya belum tapi tentu mau mungkin dengan malu pressure yang luar biasa ini yang membentuk Bu Sunarni menjadi saat ini saya nggak ada rasa malu sepanjang itu perbuatan positif ya ngapain malu nggak usah malu ya nanti buat siapapun yang anak-anak di luaran sana kalau kondisi orang tua yang kurang mendukung nggak usah patah semangat pasti ada jalan itu yang saya pegang bahwa sepanjang kita itu punya niatan positif itu harus dipegang dikunci rapat dan yakin dengan keyakinan yang tinggi pasti suatu ketika akan berhasil pasti jadi satu kenyataan seperti doa ya itu iya, doa dan keyakinan iya betul itu yang saya pun meyakini hal yang sama betul jadi dan mungkin itu percaya tidak percaya itu seperti miracle yang akan diberikan Tuhan ke kita gitu ketika kita meyakini itu sampai di titik ibu akan lulus diterima kemudian akan wisuda bagaimana tanggapan ibu waktu saya waktu tes saya pamitnya kan cari pekerjaan loh begitu tetap nekat toh orang gelem neruske gawean ibu dia nek neruske gawean ibu kan mungkin saged sewaktu-waktu gitu saya tak nyoba dulu Bu mumpung saya juga belum terlalu tua iya gitu. Nah pamit cari pekerjaan bonceng kakak pun tipenya pendiam jadi nggak nanya ini itu pokoknya saya ya bonceng aja nah gue yang Solo yang diturun di Bank 46 Mas saya diturunkan di tengah kota Solo bayangin saya orang desa orang kampung yang tidak tahu tentang kota Solo diturunkan nggak ada HP juga kan pada saat itu itu nggak ada HP turunkan di tengah kota Solo saya masuk ke bank gitu dah kok sepi saya tanya sama tellernya kalau mau daftar ke UNS itu gimana Mbak saya informasinya ke Bank 46 untuk registrasi bayarnya itu oh di kampus di kantingan Mbak gitu kan karena memang ketidaktahuan ya kurang informasi dan ketidaktahuan pada saat itu teknologi pun sangat susah dijangkau iya masih sangat kayak internet handphone nggak ada belum ada sama sekali akses ke sana berarti susah belum ada ya akhirnya karena keyakinan yang sangat kuat tadi ya Tuhan akan memberikan jalan saya ketemu sama teman ternyata teman saya satu SMP udah ngobrol-ngobrol akhirnya sampai ke kampus di kampus ketemu jalan kaki atau enggak naik sepeda jadi naik bis tumpuk naik bis tumpuk iya betul nah sampailah di kampus nah karena keyakinan kita yang sangat kuat Tuhan itu menolong pasti menolong sampai di kampus ketemu teman SMA padahal teman SMA di Klaten iya satu kelas sama saya jadi dia udah diterima di Misri waktu itu tapi daftar lagi tahun 90 mau ngambil pertanian di UNS gitu nah saya
ketemu terus langsung, namanya Mas Yuli, jadi mirip adik saya itu wajahnya. Mana nih, duduk aja. Nah, duduk Mas, antrek itu, bisa diantrekan. Itu pertolongan Tuhan, padahal Betul. belum terorganisir seperti sekarang ini Bu Ika. Iya. Pendaftaran bingung masih berjubel-jubel Banyak. ya Allah. Enggak hanya ratusan ya, mungkin Enggak, ribuan. Iya betul, Iya. betul. Belum lagi sistematikanya Betul. yang tidak hanya Masih, satuan di servis tapi masih plot sini, nulis ke sana lagi, iya. balik lagi. Jadi belum dipilah-pilah, masih jadi satu itu. Terbayang lah ya kreditnya itu. Kredit banget pokoknya. Nah, itu alhamdulillah ada pertolongan yang seperti itu sampai akhirnya pengumuman tiba. Tesnya saya waktu tes itu saya diantar kakak saya, tapi saya bilang jangan ditinggal meneng Mas. Ya untung Tuhan baik sama saya. Gitu. Saya ada ketemu teman-teman kemarin itu. Jadi kan nggak ada komunikasi, berarti kan saya pulang sendiri itu akhirnya. Ya kan, ya Itu apa ya Bu kalau namanya? Naluri atau apa ya? Tidak ada HP. Bayangkan pada saat itu tidak ada internet. Tapi hanya keyakinan ya. Keyakinan yang luar akan biasa. pertolongan Tuhan. Itu aja. Iya. Yang saya rasakan itu. Jadi kakak tuh menunggu menjemput di depan UNS? Enggak sama sekali, karena kan nggak ada komunikasi sama sekali. Mau ketemunya di mana? Iya. Jam berapa? Waktunya di mana? Tempatnya di mana? Kan nggak ngerti. Tidak disampaikan ya? Enggak. Jadi aku turun di tengah koleksi langsung ditinggal karena dia juga selak kerja gitu. Jadi saya ya bermodal nanti tanya-tanya kan ya sampai lah. Seperti itu aja. Jadi akhirnya ya pulangnya bareng, dilala ketemu di bank itu tadi sama temen SMP itu tadi. Oh, berarti jadi bareng teman-teman tadi. Pulangnya tuh barengan, nanti bareng sama saya aja Mbak. Wah, berarti saya nggak bisa bingung-bingung nanti menuju ke terminalnya naik apa, kan nggak usah bingung-bingung. Betul. Itu pertolongan Tuhan. Itu. Jadi terus habis itu menunggulah pengumuman ya. Begitu pengumuman kan di koran itu. Bapak saya tahu kalau saya daftar. Ini aslinya daftar tahu gitu. Nggih Pak. Kita tuh udah misalnya ibu tuh. Ora terus piye pengumumannya kapan, tanggal sekian gitu kan. Terus akhirnya bapak bawa koran dari kantor. Namamu iki gitu. Akhirnya setelah saya lihat saya diterima, ya senang ya susah. Yang daftar di jurusan saya itu waktu itu belajarnya 1000 deh. Diambilnya itu 50, jadi satu kelas top. Jadi lumayan kan. 1000 yang diambil 50. Bayangin iya. 950 itu tergeser. Iya. Luar biasa. Iya. Karena saya sudah yakin. Saya yakin karena waktu mengerjakan itu soalnya yang saya pelajari 80%. Sudah sesuai yang sudah dipelajari. Iya, sesuai. Saya terima. Satu kampung itu 4 orang yang daftar. Jadi hanya Bu Sunarni yang terima. Jadi putranya bule saya 2 sama putranya bude saya. Semuanya cuma sampingan gini, samping rumah ibu, belakang rumah ibu, sama depan sini. Itu bareng. Yang paling tidak mendapat restu tapi malah diterima. Iya. Terus waktu itu saya baru jujur sama ibu saya, kalau Bu, ngapunten kalau ini kemarin saya sebenarnya tidak cari pekerjaan tapi daftar kuliah lah. Terus piye gitu, ibu agak ini kan agak naik gitu nadanya. Nah diterima Bu di UNS, di Universitas Negeri Solo. Sekolah kan buatan. Ibu saya diam, terus akhirnya berujung berantem mulut sama bapak. Berantem mulut sampai bapak saya itu nonton sepeda. Wes pokoknya tetap sekolah dong gitu. Kita kiranya cukup dengan sepeda. Sepeda satu. Saya tetap diam aja karena yang nyari uang kan ibu saya. Gitu. Jadi kalau ibu saya iya berarti saya sekolah. Kalau enggak ya enggak. Saya waktu itu juga misalnya enggak, ibu saya enggak nyekolahkan, saya juga ya sudahlah.
yang jelas saya masih mampu bersaing dengan sesama teman-teman yang mau sekolah kan gitu. Sampai 3 hari saya ngambek saya nggak mau makan. Ini ibunya mungkin juga ada rasa kasihan. Terus akhirnya ya wes tak sekolah kan yang waktu belum rekoso ya. Waduh ya Allah, saya bersyukur kan Bu rekoso ngomong tak lakoni. Nggih Bu, pokoknya rekoso apa mawon kula lakoni. Sing penting pokoknya sekolah. Pulang saya gitu. Terus akhirnya disekolahkanlah. Saya memang benar-benar di pressure masalah keuangan, betul-betul yang di pressure betul. Tetapi saya kemudian ya caranya ya untuk beasiswa, ya caranya ya ngelesi gitu. Nah akhirnya bisa buat kebutuhan fotokopi, kebutuhan perempuan kan juga macam-macam ya Bu Ika, beragam ya, butuh sepatu, kita butuh baju kuliah, iya betul, belum buku dan sebagainya. Nah itu saya topang dari saya ngelesi anak-anak Arab itu yang saya lesi jalan kaki jauh banget. Jadi habis pulang kuliah jam 2 saya berangkat ngelesi, nanti pulang sampai di rumah tuh, sampai di kos-kosan tuh udah jam 9 malam gitu. Sampai di rumah ya? Sampai di kos-kosan. Jadi kegiatannya saya isi begitu sama dia. Alhamdulillah dapat beasiswa Super Smart juga. Alhamdulillah. Itu jadi ya bersyukurlah saya selesai kuliah dulu 4 tahun. 4 tahun pas sebenarnya, karena terhitung sampai wisuda itu 4 tahun 3 bulan, karena 3 bulannya menunggu. Iya, menunggu buat wisudanya itu. Iya. Nah, gitu Bu Ika, dan ya alhamdulillah ilmunya masih bisa bermanfaat sampai sekarang. Sampai saat ini. Gitu. Jadi ya mungkin dari cerita kalau ibu saya juga meskipun seperti itu ya, tapi saya tetap bersyukur karena dari situlah ya, dari situlah ada challenge buat saya untuk tetap maju. Nah akhirnya ya ya itu juga senang saya bisa selesai kuliah, saya bisa mengajar, masih bisa melihat saya mengajar. Lahirnya Bu Sunarni yang memiliki apa ya, semua tuh kalau udah ditargetkan yuk nih harus sesuai target kayak gitu ya Bu. Iya. Sosok ibu sendiri tuh bagaimana sih di mata ibu? Apa yang paling membanggakan dari ibu? Maksudnya pesan apa yang tidak akan pernah ibu lupakan sampai saat ini? Itu ibu saya itu adalah sosok yang bekerja keras, kemudian juga sangat apa ya, gemi lah ya, gemi. Iya gemi. Nah, gemi. Jadi dia senang menabung. Senang menabung, kemudian juga ya, tipikal orang yang bukan boros lah. Tipikal bukan pemboros. Pokoknya gemi, pekerja kerasnya itu yang luar biasa lah buat anaknya ya, semampu yang beliau bisa lakukan gitu. Dan saya sangat ya menghormati sekali, dan saya selalu waktu itu sampai kuliah pun selalu ada. Jadi waktu pada saat saya kuliah itu pun saya berusaha bagaimana ibu saya itu nggak terlalu capek gitu. Jadi yang bisa saya lakukan kan kuliah kan dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu kan libur. Jadi Sabtu itu buat mencuci baju bapak ibu saya selama 1 minggu. Beliau nggak nyuci, saya yang nyuci, memang saya yang minta. Jangan sampai ibu itu capek, kalau capek kan nanti takutnya sakit gitu. Terus hari Minggunya saya goreng rambak buat 1 minggu lagi. Jadi ibu nggak usah goreng-goreng, biar agak ringan, nanti tinggal ngungkep atau apa gitu. Nah yang saya lakukan seperti itu. Tapi berjalannya waktu sekitar berapa lama itu dagangannya jadinya agak, kan tidak selalu laku ya kan. Nah jadi melempem. Terus akhirnya ya udah Dok, terus tak gorengnya dulu baik sidik-sidik lah, mungkin ibu capek saya gitu. Terus rapopo beliau memutuskan untuk menggoreng sendiri. Dengan bantuan ketika kuliah kan otomatis tidak bisa membantu. Ibu tidak bisa membantu, Bu Sunarni tidak bisa membantu ibu.
Yang membantu ibu siapa? Ya cuman Sendiri dengan sendiri bapak sama atau- bapak, oh, sama sendiri bapak. sama bapak, karena kan kakak saya udah pada menikah, udah keluar dari rumah kan tiga-tiganya. Kemudian masih adik saya, tapi adik saya kan waktu saya kuliah adik juga ikut di Solo juga, juga apa itu kuliah komputer di Solo juga. Di Solo. Jadi kami berdua sama adik, tapi adik bukan S1 enggak, cuman ngambil 1 tahun kalau enggak 2 tahun. D1 atau D2 ya pada saat itu. Gitu. Baik ibu. Berarti sosok ibu ini nanti luar biasa ya, yang membangun Bu Sunarti sampai saat ini. Yang jelas mungkin orang-orang di sekitar, mungkin teman kerja pun tidak semua tahu bagaimana darah, keringat, luka yang sudah pernah kita dapat untuk mendapatkan posisi saat ini. Gitu. Apa tanggapan ibu ketika misalnya orang begitu, gampang kamu dapetin itu semua tuh gampang. Ketika apa sih pendapat ibu ketika kan ada orang ya Bu yang meremehkan apa yang sudah kita capai? Apa yang membuat ibu tetap merasa cuek lah, lepas? Apa sih tipsnya Bu supaya saya dan teman-teman di entertainment semua juga belajar untuk ilmu ini tuh nggak gampang gitu? Itu penting sekali ya Bu Ika. Sebenarnya kan bagaimana kita membangun mindset ya, mindset kita supaya tetap positif dan apresiasi terhadap siapapun yang mereka memiliki prestasi sekecil apapun gitu. Seperti Bu Ika contohnya ya. Bu Ika ini juga di mata saya Bu Ika menjadi guru buat saya ya. Contohnya waktu, karena Bu Ika juga tahu kan bagaimana saya itu senang castis melihat siapa-siapa guru bahasa Inggris atau siapa saja yang pintar ngomong bahasa Inggris itu luar biasa sekali gitu loh. Ya meskipun saya nggak bisa, Belum bisa. tapi meskipun saya belum bisa kan, tapi tetap keinginan untuk apa ya, meruntuh apa istilahnya ya, melewati tantangan itu kan, saya yakin bahwa sekitar saya pasti banyak yang membantu gitu. Nah ternyata juga bisa menjadi motivasi saya, dan abaikan aja orang mau berkata apa. Jadi waktu itu kan banyak juga yang apa ya, kata-kata yang memang kurang pas gitu kan, tapi ya I don't care, I will talk me. Jadi jalan aja. Iya jalan aja, ikhlas yang aja. ikhlas aja. Iya, yang penting pokoknya bagaimana kita membangun mindset ini untuk selalu positif, karena itu susah ya. Namanya manusia biasa kan, kadang juga tergiring ke arah yang tapi segera aja. Makanya kita tetap harus apa namanya, positif dan positif, karena itu berdampak kepada kesehatan kita. Itu yang perhatikan aja orang mau berkata apa, pasti berita akan semakin maju dan bisa menularkan ilmunya kepada orang lain. Saya terima kasih sekali dari Bu Ika, sudah banyak banget waktu untuk membantu kami ini yang contohnya di kegiatan di Siti ya. Nah, di kegiatan di Siti itu kalau tidak menghilangkan memang, nah itu kan itu bagus sekali itu, karena kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri ya, iya ya kalau sudah ngomong itu mau bergerak ya ngomong kan. Nah itu yang harus dihilangkan memang, meskipun kadang-kadang pada titik-titik di mana yang orang sudah bergerak, saya masih berhenti. Masih berhenti. Nah, ingat lagi cerita tentang Mama Isis itu juga luar biasa. Just a simple apa ya? Cerita yang sangat simpel sebenarnya, cuman simpel banget. Tetapi ternyata tanpa kita sadari Bu Ika sendiri ada di sebagian dari mana nih, sniff story atau yang mana nih, itu gambaran aja sebenarnya dari sifat karakter pribadi kita masing-masing, tinggal kita mau menempatkan pada posisi yang di mana. Nah
ternyata kalau kita mau challenge itu sebenarnya umur bukan halangan. Kalau kita itu mau maju, ya kadang-kadang saya sendiri terkendala, dia itu tadi ngomongnya tadi itu, yang harus kita hilangkan. Terima kasih sekali Bu Ika sudah banyak memberikan support ya buat kita juga, jadi kita saling saling mengisi satu dengan yang lain, itu menurut saya luar biasa sekali. Dan satu lagi Bu Ika, menciptakan situasi kritis. Menciptakan situasi kritis. Ya, menciptakan situasi kritis. Kalau saya menamakannya itu flight theory atau sand theory, teori pasir. Jadi flight theory mungkin dari teman-teman sudah banyak tahu ya, sudah banyak membaca, dan mungkin di sebagian kita juga melupakannya. Nah, itu sebenarnya tidak hanya bisa diimplementasikan di dalam dunia pendidikan saja, tetapi semua lini kehidupan. Jadi kita bisa terapkan untuk kesehatan kita, bisa nggak? Bisa. Ciptakan situasi kritis. Contohnya, yang anak yang tidak, sebenarnya kan nggak ada anak bodoh, itu nggak ada. Semuanya memiliki kapasitas yang sebenarnya sama. Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan antara kita, Bu Ika dan Einstein sebenarnya kan desain otaknya sama kan? Sama. Nah, sama, cuma karena sampai sejauh mana sih kita mengolah untuk kemampuan otak kita. Nah, itu kan yang membedakan, akhirnya si C bisa menciptakan sesuatu yang berbeda-beda seperti itu kan menciptakan situasi kritis yang tidak bisa matematika, diciptakan situasi kritis terus pasti bisa dilatih terus-menerus, pasti bisa gitu. Nggak mungkin nggak bisa. Coba Bu Ika latih saya terus bahasa Inggris, tiap hari Bu Ika ngajak saya ngomong bahasa Inggris, pasti saya akan lebih bisa lagi gitu. Nah, itu adalah menciptakan situasi kritis. Saya sehat nggak hari ini? Ya saya harus sehat. Saya pusing nggak usah dipikir, pusing harus pergi. Saya harus sehat. Nah, itu menciptakan situasi kritis. Flight theory. Kayak gitu Bu Ika. Kalau selama ini Ibu ketika ada target nggak sih Bu? Saya nanti menjadi guru, menjadi seorang pendidik, saya harus mendapatkan prestasi tertentu tuh, Ibu ada sebagai seorang manusia biasa ya Bu, ada nggak sih Bu keinginan atau target? Sebenarnya kalau targetnya malah justru ke anak didik kalau saya ya. Jadi anak didik, manakala kebanggaan seorang guru, saya kira guru siapapun pasti sama, bahwa anak didiknya nanti akan menjadi orang-orang yang sukses di kedepannya, seperti itu. Jadi kalau target secara pribadi, saya harus berprestasi di bidang apa sih? Misalnya seperti ini, saya kan juga tidak pernah yang ngalir aja apa yang semampunya bisa kita lakukan, ya udah lakukan aja sesuai dengan porsi dan kemampuan yang kita miliki. Betul. Luar biasa ya Bu. Lulus kuliah lulus kuliah 94. Masuk 90. Tepat waktu waktu SMA 89. Iya, karena bekerja langsung di tahun yang sama atau tahun depannya? Saya kebetulan kan waktu lulus kuliah itu juga usianya sudah 25 tahun ya. Jadi kan memang target saya harus menikah di usia 25 tahun. Jadi saya menikah di usia 25 tahun, kemudian tahun 95 itu ya. Kemudian saya ikut ke Jogja, karena suami sudah kerjanya di Jogja. Ke tahun 96 itulah baru mendapat pekerjaan. Luar biasa. Pendidikannya udah dapat, keterangan hatinya didapat, baru berkarir lagi seperti itu. Jadi kan semuanya enak ya, dijalaninya dengan semuanya dengan ringan. Iya, betul. Pokoknya menjalani segala sesuatu itu dengan hati. Betul. Ini mendapat piagam penghargaan guru berdedikasi dari Yayasan Arja Garini Pusat pada tahun 2008. Cabang.
Oh, cabang. ya, dari Ini yang Jogja. tahun 2008. Iya. Kemudian mendapat piagam penghargaan belum lama ini pada tahun 2019 sebagai guru teraktif untuk masuk kelas. Maaf, untuk kategori presensi ya. Iya. Ini sebenarnya dijalanin apa ditarget sih, Bu? Enggak ngerti itu. Jadi kita Mengalir aja berusaha, gitu ya, Bu? iya, berusaha aja bagaimana sih kita tertib untuk masuk sekolahnya kalau memang tidak dalam keadaan terpaksa, mungkin karena halangan di jalan, Iya. atau karena mungkin anak sakit atau apa ya, pasti setiap orang, setiap guru juga akan seperti itu ya. Betul. Bu Ika ya. Nah, kita juga nggak nyangka juga dapat seperti ini, ya udah ngalir aja gitu. Ini bonus ya, Bu, ibaratnya ini bonus dari apa yang sudah dicapai. Baik, kalau misalnya keinginan karir sudah jelas, Ibu, keluarga juga alhamdulillah harmonis, punya 2 putra putri yang sehat, pendidikan sudah perjaka, sudah akan menempuh lagi jenjang yang lebih tinggi, punya putri yang begitu cantik, keluarga lengkap. Apalagi sih, Bu, keinginan ke depan yang belum tercapai? Apa ya, Bu Ika? Umroh sudah dari sekolah, ya kan? Iya, alhamdulillah. Sertifikasi sudah sejak tahun berapa, Bu? Sertifikasi tahun 2011. Sertifikasi sejak tahun 2011. Kalau diceritain sertifikasi itu nanti bisa 2 episode ya. Iya, bisa 2 episode. Bisa 2 episode. Apa lagi, Bu, yang belum? Apa cita-cita besar ya ingin Ibu capai? Mungkin membangun masa kalau di SMK Penerbangan itu masa pensiunnya tahun berapa, Bu? Usia berapa? Pensiunnya itu sesuai umur, sesuai target dari sertifikasinya juga. Itu 2030. Oh, Jadi pas 2030. usia 60 tahun. Berarti masih 10 tahun lagi ya, Bu? 10 tahun. Jadi ngajalani karena memang dari awal, dari sejak dulu itu memang cita-citanya pengen jadi guru ya. Insya Allah profesi kita sebagai guru kalau kita ngajalaninya dengan ikhlas ya, insya Allah pahalanya juga akan kita dapat ya. Kita jalani aja yang sepanjang kita masih bisa ada waktu buat ngejalanin itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa untuk melakukan profesi kita sebagaimana mestinya. Iya, Bu Ika. Kemudian juga untuk depannya juga ya, untuk anak juga keinginannya kalau anak saya ya dia harapan saya nanti masih bisa untuk sekolah lagi, untuk lanjutkan kuliah. ini belum ya, kalau tahun ini kakak belum, yang mungkin nanti biar ini dari menunggu proses. Kemudian juga yang kecil juga masih alhamdulillah lah cita-citanya. Nah, itu saya ciptakan situasi kritis dia tanamkan itu supaya kalau memang cita-citanya seperti ini masih kepinginnya jadi dosen, dan semoga nanti bisa terwujud. Nah, itu tergantung dari bagaimana kamu menciptakan situasi kritis. Kalau yakin, nah dikunci rapat, ciptakan terus. Saya pasti bisa, seperti saya pasti bisa. Nah, dari bilang saya masih bisa itu nanti insya Allah ada mestakum namanya, Bu Ika. Semesta alam mendukung. Gitu. Jadi karena Tuhan itu menciptakan sebenarnya semua apa yang diciptakan Tuhan itu kan sebenarnya hidup semua. Iya, betul. Bernyawa sebenarnya. Nah, itulah yang mungkin kekuatan mestakumnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada saat kita minum air putih aja, kalau kita tidak doain nanti juga partikelnya buruk kan. Sehat juga buat diri. Kayak gitu. Jadi ya, menciptakan situasi kritis itu penting banget dalam hidup kita. Positif aja terus, mindsetnya digiring terus ke arah yang positif. Baik nih. Setelah 3 bulan nih kan PJJ ya, Bu, ada pandemi juga. Kangen nggak sih, Bu, ngajar? Kangen sih. Iya. Sepakat nggak kalau sebenarnya untuk mengajar oke, bisa digantikan oleh teknologi. Tapi saya salah satu orang yang saya tidak sepakat bahwa kalau mendidik itu bisa digantikan teknologi. Benar nggak sih? Nggak bisa. Iya. Karena yang namanya bersentuhan langsung. Ini kan yang namanya siswa itu
apa namanya, bukan benda mati ya. Iya. Mereka juga perlu disentuh apa namanya, psikisnya juga seperti itu. Jadi perlu, sangat perlu untuk tatap muka secara langsung, dimana kita kalau tatap muka secara langsung kita juga bisa memberikan motivasi, kita bisa menularkan nilai-nilai yang apa namanya, positif kepada anak didik kita, seperti itu juga. Baik, pesan-pesan Bu untuk anak-anak supaya mungkin mereka melihat kita pada kesempatan kali ini, mungkin mereka jauh lebih semangat nantinya ke depan, supaya nanti mereka di semester depan semakin semangat, karena tidak menutup kemungkinan 3 bulan ini mereka belajar di rumah pasti bosan, rasanya tidak enak dan sebagainya. Oke, buat anak-anak didik kami ya di sekolah, anak-anakku semuanya tetap semangat meskipun dalam situasi yang seperti ini ya. Kalian semua tidak boleh lengah, tetap semangat untuk berpacu meraih prestasi, dan harapannya nanti bisa tatap muka secara langsung ya, supaya kita berharap pada Tuhan Yang Maha Kuasa kondisi ini akan segera membaik, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran juga secara langsung, dan juga tetap pembelajaran secara virtual pun juga kita bisa laksanakan. Jadi kolaborasi antara secara direct maupun secara secara virtual. Ya, sehingga kemampuan guru pun juga akan semakin berkembang seperti itu. Dan juga buat seluruh anak-anak di Nusantara yang mungkin mengalami nasib di mana orang tua kita tidak cukup rezeki, kalian tetap jangan patah semangat, tetap bangkitkan terus semangatnya, dan yakin bahwa Tuhan itu akan selalu memberi jalan pada cita-cita kalian. Kalau positif ya. Seperti itu. Terima kasih. Sampaikan. Ya, terima kasih, luar biasa ceritanya, banyak inspirasi, banyak cerita, mungkin akan jadi motivasi untuk saya pribadi dan teman-teman yang menyaksikan juga pada kesempatan siang kali ini. Mungkin ini akan menjadi hal luar biasa, mungkin sedikit dari Ibu Sunarni akan menjadi luar biasa untuk orang di luar sana. Iya. Mungkin ada yang sedang patah semangat menjadi, oh berarti saya harus semangat, karena dari apa yang kita bicarakan, Ibu selalu melakukan sesuatu itu dengan mindset yang positif, selalu melaksanakan dengan tekun, dengan baik, dan yakin dengan apa yang dijalani, semangat dan juga berdoa. Karena tadi sempat berdoa jelek ternyata terkabul, tapi harus berdoa. Berdoa baik supaya nanti lebih terkabul lagi. Betul. Luar biasa, terima kasih Ibu kesempatannya, sudah mau diganggu. Ini nanti bisa di-sharekan. Ini Bu ada sedikit dari kami. Terima kasih juga Bu Ika sudah berkunjung ke rumah saya ya. Semoga ini akan menjadi keberkahan buat kita. Amin. Ini akan kami. Fotonya cantik banget. Iya. Ini bisa dilihat di sini. Iya. Ini. Terima kasih Bu Ika kita memberikan ini untuk saya. Nanti dipajang Ibu. Iya, siap. Nanti akan saya pasang. Siap, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan kita pada kesempatan kali ini. Ingat bahwa Ruang Inspirasi hadir karena saya percaya, kita semua percaya bahwa inspirasi dan motivasi tidak hanya datang dari orang di luar sana, tapi semua hal bisa kita peroleh dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita menyerap, bagaimana kita melaksanakan itu tergantung bagaimana kita. Jadi apapun itu, jadilah spons yang baik kita serap, yang jelek kita buang. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan juga selalu jadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.